Betul, iya pasti semua finalis merasakan itu semua body checking yang tidak ada di rundown gitu. Kita pun kaget gitu kan. Kemudian kita juga diminta untuk hampir seluruh baju kita dibuka tanpa ada tenaga medis. Itu sebenarnya yang membuat saya kaget banget, Kak. Dinda, Hai. Kak Dinda boleh diceritain dong mungkin apa ya perjalanan karir Kak Dinda seperti apa sih sebelum jadi finalis Miss Universe Kak Dinda? Ya oke, dimulai dari kuliah kali ya Kak. Jadi aku kuliahnya itu di S1 Hukum di Universitas Sriwijaya, kemudian ambil jurusan Hukum Internasional. Kenapa aku ambil Hukum Internasional? Karena aku pengen banget bisa kerja di luar negeri. Kebetulan, jadi waktu itu aku lulus kuliah, kemudian ketika kuliah juga aku menekuni di bidang Master of Ceremony, jadi TV host di TV di Palembang, waktu aku masih di Palembang. Kemudian sebulan setelah aku lulus kuliah, aku dapat pekerjaan panggilan di Indonesian Embassy di Philippines. Iya, jadi di sana itu aku dapat banyak banget pengalaman, ketemu orang-orang hebat, luar biasa selama kurang lebih 2 tahun. Gitu sampai akhirnya pandemi, kemudian aku memutuskan untuk resign karena aku rasa kayak aku perlu cari di kerjaan di bidang lain gitu, karena itu kan fokusnya bidang hukum, karena aku lebih suka ngomong, lebih suka ngucas cus jadi pengennya kayak di bidang marketing communication kayak oke deh. Sampai akhirnya sampai sekarang aku berkecimpung di dunia startup di bagian marketing communication, tapi tetap jadi host on the weekend. Wow, keren banget. Mungkin kakak sebelum jadi finalis Miss Universe pernah ikut ajang-ajang kecantikan lainnya nggak sih kak? Pernah sempat. Jadi waktu itu aku mulainya dari kota dulu nih Kak. Aku sempat ikut Bujang Gadis Palembang. Aku terpilih jadi wakil 1 Gadis Palembang 2018. Itu sama kayak Abang None Jakarta. Gitu, jadi kayak duta pariwisata. Kemudian aku ikut Putri Indonesia sempet di tahun lalu, tapi belum sempat dapat rezeki juga untuk ke nasional. Akhirnya aku ikut Miss Universe Indonesia. Oke. Pas di Miss Universe itu mungkin finalis yang berapa besar sih mungkin? Oh, aku jadi finalisnya aja Kak. Oh, finalis. Iya, jadi finalisnya aja. Oke. Boleh diceritain dong Kak Dinda mungkin pengalaman selama menjadi finalis Miss Universe Indonesia? Iya, yang pasti seru banget sih dari hari pertama sampai hari ke-13 semuanya seru banget. Jadi emang kita dikumpulkan semuanya nih, cewek-cewek, perempuan-perempuan hebat yang emang mereka berani, yang emang punya memenuhi 3 value itu, brain, beauty, behavior, dikumpulkan di situ. Kita juga bersaing, berkompetisi, tapi tetap berkompetisi secara sehat gitu. Jadi tetap saling bahu-membahu, saling mengingatkan. Kita juga diajarkan mengenai global issue, kemudian teknik catwalk, kemudian juga diajarkan untuk question and answer, gimana caranya untuk supaya 30 detik sampai 1 menit itu terjawabkan semua dengan oke dan lancar. Wow. Gitu. Berarti banyak pengalaman yang didapat dari situ ya Kak. Betul. Mungkin yang lagi rame ini kan ada body checking sendiri. Kak Dinda sendiri mengalami itu nggak sih Kak Dinda? Mungkin sempat di body checking juga. Betul, iya pasti semua finalis merasakan itu semua body checking yang tidak ada di rundown gitu. Kita pun kaget gitu Kak. Kemudian kita juga diminta untuk hampir seluruh baju kita dibuka tanpa ada tenaga medis. Itu sebenarnya yang membuat saya kaget banget Kak gitu. Tapi untuk aku sendiri pribadi aku merasakannya tidak terlalu parah banget sih. Ada teman-teman aku emang dia merasa kayaknya parah banget nih, soalnya mereka emang ada yang terkena body shaming atau juga untuk banyak deh komen-komen oleh yang seharusnya tidak perlu untuk body checking dilakukan. Jadi yang aku sangat sayangkan adalah beberapa finalis ini merasa tertekan, hatinya pilu setiap kita minta ceritain gimana ceritanya selalu nangis sampai kondisi psikisnya pun agak terganggu gitu sih Kak. Mungkin kakak sendiri kakak sempat mention kakak nggak terlalu parah. Mungkin nggak terlalu parahnya itu seperti apa Kak Dinda? Mungkin aku nggak sampai terlalu di komen gitu loh, kayak ih badan kamu gini tuh enggak. Gitu sih Kak. Kalau semuanya itu pakaian dalam juga harus dibuka ya Kak? Dibuka, masih pakai pakaian dalam di bagian bawahnya aja. Nah di dalam itu keadaannya seperti apa sih Kak? Mungkin ada berapa orang, terus ruangannya seperti apa gambarannya Kak? Wah itu crowded banget sih Kak. Jadi kita dikumpulkan di sebuah ballroom, kemudian ballroom itu ditutupi ada bilik kecil ditutupi kayak papan kayu dan juga banner. Dan dalam situ rame banget, ada 2 LO, terus kemudian ada 1 dari pihak MUID-nya, kemudian juga ada 3 dari desainer cowok gitu. Jadi walaupun emang cowoknya katanya nggak suka sama cewek, tapi tetap aja mereka laki-laki pada kodratnya. Itu yang buat saya juga kayak agak tidak enak deh kayaknya membuka baju di sini gitu. Cuman karena kita berada di bawah tekanan, jadi semuanya kita mau melakukan hal itu. Di bawah tekanan karena diminta secara marah-marah atau secara baik sih Kak Dinda waktu itu kan? Iya, jadi kebetulan orang yang meminta kita untuk membuka baju ini perempuan yang emang ini terkenal galak. Jadi kita agak sungkan nih Kak untuk menolak gitu. Jadi kita mau nggak mau ya udah kita buka deh bajunya. Cuman masih ada perasaan ragu tuh sampai menghantui sampai sekarang. Kak
Kak Dinda ngeliat nggak sih mungkin di sekitar Kak Dinda ngeliat ada CCTV mungkin atau apa gitu, kamera-kamera yang lagi ngerekam gitu Kak? Aku ke TV nggak ngeliat sih Kak, jujur, karena emang lagi di bawah tekanan banget ya, jadi mataku nggak berani berpaling kemana-mana gitu. Tapi mungkin untuk di ballroom sih seharusnya ada ya CCTV di setiap sudutnya gitu. Kemudian untuk kamera sih jujur aku termasuk salah satu yang difoto sih Kak, difoto. Di fotonya pakai kamera profesional atau Oh enggak, kamera handphone biasa. Kamera handphone. Iya, kayak aku foto ya gitu. Oh ngomong juga ya? Ngomong gitu, iya, tapi aku fotonya tanpa concern gitu sih Kak. Berarti Kak Dinda nggak mengalami yang termasuk mungkin kakinya ada apa Kak namanya itu, mungkin ada lipatan di bagian pinggang atau kayak gitu? Nggak Kakak di ada? komen, paling aku disuruh angkat kaki sebelah sih, Sama injek juga. ke kursi gitu kan. Mungkin mereka mau lihat, nggak tahu, mungkin bulu kaki aku. Gitu sih Kak. Berarti kalau body checking itu menurut Kak Dinda, kan Kak Dinda udah pernah sebelumnya ikut ajang-ajang kecantikan lainnya juga, itu termasuk lumrah nggak sih Kak Dinda? Sebenarnya body checking itu termasuk lumrah Kak, apabila dilakukan di sebuah ruangan yang tertutup, proper, tanpa ada CCTV, kemudian judgesnya mungkin 2 dan semuanya perempuan gitu. Cukup dicek aja, misalnya ditanya kamu olahraga nggak, bisa ditanya kayak gitu. Itu menurut aku akan sangat oke, dan kalau misal dilakukan dengan proper juga pasti tidak ada pelaporan seperti ini sih. Dan waktu itu nggak ada disuruh foto atau gimana gitu Kak, atau komentar-komentar pedas yang dirasakan Kakak waktu itu? Kalau aku pribadi nggak ada komentar pedas gitu, cuma aku mendengar dari teman-teman aku mendapatkan komentar pedas gitu, jadi mereka hatinya agak sakit ya Kak gitu. Oke, Kak Dinda, berarti itu ruangan ballroomnya itu terbuka karena ada apa tadi Kak, bilik gitu Bilik, ya Kak? iya. Cuma ada bilik, terus banyak orang, cewek cowok juga ya Kak? Betul, cewek cowok. Kak Dinda sendiri kenal nggak sih Kak dengan sosok Safa Atami Kak? COO ya Kak? Kenal tapi tidak begitu dekat sih Kak, karena kenalnya ketika acara juga gitu. Di saat sesi body checking itu ada beliau Kak? Beliau nggak ada Kak. Iya. Mungkin kalau kan nggak terlalu kenal ya Kak, sosoknya gimana sih di mata Kak Dinda mungkin? Oh, sosoknya di mataku orangnya baik sih Kak gitu, cuman aku juga nggak yang tipikal yang terlalu mendekatkan diri dengan beliau gitu, karena beliau juga sibuk dengan kegiatan yang sendiri-sendiri ya, kayak gitu sih Kak. Oke. Kak Dinda, kan ini banyak mungkin sekarang netizen lagi mencari tahu-tahu ya Kak. Banyak yang bilang kalau beliau adalah dalangnya dari berita-berita viral ini Kak. Kak Dinda tanggapannya seperti apa sih Kak Dinda? Tough question sebenarnya. Untuk menanggapi ini pun aku sebenarnya juga masih ragu sih Kak, apakah benar Kak Safa yang melakukannya atau bukan gitu. Aku tidak bisa mengiyakan atau tidak bisa membilang tidak juga gitu Kak, karena sebenarnya untuk berita-berita viral ini aku tidak tahu nih kapasitas aku, apakah itu benar beliau yang menyebarkan atau bukan gitu sih Kak. Cuman sih menurut aku overall dari acara MUI sendiri, acara tuh bagus banget, proper banget. Cuman mungkin dari kesalahan satu oknum ini jadi membuat nama MUI jadi nggak enak didengar di masyarakat gitu sih Kak. Kak Dinda sendiri nih mengalami Kak Dinda, kenapa nggak ikut melaporkan seperti teman-teman lainnya Kak Dinda? Karena aku termasuk yang kayak masih agak ringan nih gitu, tapi kalau diminta untuk bersaksi aku bersedia. Bersedia. Mungkin sampai saat ini udah ada mungkin yang menghubungi Kak Dinda Menghubungi terkait apa? untuk menjadi saksi atau mungkin ikut misalnya kayak ada preskon mungkin para finalis lain. Kak Dinda udah dihubungi belum? Iya, sudah dihubungin Kak gitu. Cuman untuk dari aku sendiri boleh, tapi mungkin bisa disamarkan kali ya namanya atau wajahnya kayak gitu. Berarti masih berhubungan baik dengan para finalis lainnya Kak? Masih berhubungan baik dengan para finalis semuanya. Mungkin mental mereka sekarang seperti apa sih Kak Dinda? Nggak bisa dijelasin satu-satu sih Kak, karena emang ada beberapa finalis yang merasakan sakit hati, ada juga beberapa finalis yang merasa kayak ya udahlah nggak apa-apa lah gitu sih Kak. Tapi aku lebih kasihan sama teman-teman yang emang dia merasa pilu setiap diminta diceritain. Itu aku berharap juga untuk teman-teman aku yang merasa hatinya sakit atau tertekan setiap diceritakan itu, semoga lekas sembuh, dan juga semoga pihak-pihak yang tertuduh dapat bertanggung jawab untuk selanjutnya. Oke, thank you Kak Dinda. Thank you Kak, makasih. Makasih banyak Kak Dinda. Kak Dinda boleh.